kita coba rancang ini terkait dengan ISO 9001 dengan terkait manajemen mutu. Jadi semua itu harus ada berkas ya, pemberkasan. Jadi coba kita sederhanakan melalui IT Helpdesk. Ini kita coba dulu di IT Helpdesk. Jika ini nantinya berhasil, mudah-mudahan bisa diimplementasikan juga ke biru-biru yang lainnya. Bu Faiz next. Nah, jadi apakah IT Helpdesk? Jadi kalau definisinya ini di Google bisa masih definisinya ya. Tapi kurang lebih seperti ini. Jika saya gambarkan, mungkin kemarin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ketika ada keluhan kita kirim di it.ypa.id itu isinya Google Form. Ide awalnya seperti itu. Nah, tujuannya ketika ada kerusakan, laporan tentang kendala teknis tentang IT atau perbaikan unit atau pengajuan user ID itu melalui Google Form. Nah, di sini dengan IT Helpdesk semuanya tercatat dan bisa di tracking juga, kita bisa lihat grafiknya. Ini permasalahan apa sih yang paling sering terjadi misalnya kan dalam rentang tanggal sekian. Terus misalnya dari usernya sendiri sekian kali laporan, kayaknya saya sering lapor masalah yang sama nih. Nah, itu bisa di tracking. Bisa next Bu Faiz. Nah, ini gambaran yang dulu G-Form dan ini yang pakai sistem ya. Jadi saya sangat terinspirasi dengan quote yang sangat umum, yaitu think big, start small, learn fast, dan do fast. Kalau ada tambahannya ini versinya macam-macam. Saking do fastnya pagi-pagi Bu Faiz, Mas Ami jadi ikut lomba itu gak? Siap Bu, ikut. Jadi saking fastnya nih ya. Pagi itu juga saya bikin, saya kumpulin. Nah, selanjutnya nih, jadi ini G-Form yang kemarin kita pakai G-Form. Hasilnya ya kurang lebih kita bisa tahu kalau G-Form itu seperti sheet ya. Itu harus Ctrl F, kita cari apa nih yang ketika mau nge-tracking. Terus yang kedua, kita ganti ke IT Helpdesk yang akan mudah-mudahan nanti tinggal ketok palu, kita akan uji cobakan. Next, kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi nanti ini proses kita akan undang semua insan JPA. Ketika udah ketok palu, oke, boleh digunakan IT Helpdesk. Kita akan mengundang seluruh insan JPA sebagai untuk user di IT Helpdesk. Terus nanti setelah bisa masuk, nanti ada sistem membuat laporan atau tiket. Kalau kemarin lapor TI, sekarang jadi tiket. Terus nah ini yang ketiga, ini yang menarik adalah bisa monitoring, baik dari sisi tim IT dan juga user yang mengalami kendala. Terus dari hasil dari penanganan. Oh iya, jadi kita bisa tracking kan, monitoring itu bisa melalui langsung lihat di dashboardnya atau melalui email. Nanti dari email tahu, oh ini sudah direspon nih, kapan mau ditangani, kira-kira hasilnya seperti apa. Terus hasilnya nanti misalnya sudah selesai, tinggal oke, tiket close. Misalnya belum, ini masih kita gantung alasannya apa, tercatat. Jadi nggak ada bilang belum ditangani tapi tercatat di situ. Memang kita belum selesai karena alasannya, karena kendalanya ini. Nah, selanjutnya Bu, ini kita skip aja ya biar itu ya, karena biar bisa turun lomba ini. Nanti ini akan saya berikan setelah di luar lomba ini ya. Terus ini juga nih, ini sebentar nih. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Ini gambaran nanti. Jadi ini belum selesai, ini udah selesai. Jadi bisa tahu, bisa tracking. Lagi presentasi dipanggil ini. Rizky Bu, ada keuangan. Untuk melakukan monitoring, silakan pilih ini kurang lebih nanti seperti ini. Jadi contohnya ini yang open, yang belum selesai ini akan statusnya open, close-nya sudah selesai. Terus bisa next Bu Faiz. Nah, kelebihan dan manfaatnya ketika kita menggunakan IT Helpdesk dibanding sebelumnya cuma lapor, Mas ini nggak bisa akses ini misalnya. Terus yang kedua, tahap yang kedua, kita menggunakan Google Form, dan mudah-mudahan tahap ketiga ini bisa segera direalisasikan. Kelebihannya buat tim IT, pertama bisa melakukan monitoring kendala paling banyak terjadi nih. Nah,
di YPA ini dalam waktu sekian bulan, 3 bulan terakhir ini yang paling sering terjadi keluhannya apa. Nah itu nanti bisa menjadi evaluasi dan concernnya tim TI, Bu Wanti. Nanti jadi concernnya tim TI ini kok keluhannya dalam 3 bulan terakhir masalahnya ini terus, itu nanti bisa jadi concernnya tim TI. Terus kedua, sebuah kasus baru bisa terdokumentasi untuk penanganan jika ada kasus yang sama. Misalnya kemarin Pak Indra ada laptopnya nggak bisa di Zoom, ternyata ada update dari sistem Asusnya yang ngeblokir itu. Saya tahu, mungkin teman-teman yang lain yang beda kantor seperti Allen sama Sofian mungkin nggak tahu, tapi dengan adanya IT Helpdesk, teman-teman yang awalnya nggak tahu bisa tahu ini ada kasus baru nih. Nah, terus yang ketiga, jika ada kendala yang sulit terselesaikan akan terdokumentasi sehingga mudah untuk mempelajari seperti tadi, misalnya kasusnya close atau masih ditahan dulu, alasannya apa, akan dipelajari. Jika penanganan pindah tangan 3 petugas sebelumnya, misalnya gini, yang keempat ini misalnya nih, yang pertama menangani Faruk nih, terus kebetulan Faruk lagi tugas atau di luar kota atau lagi cuti, dan kebetulan yang ada saya. Nah jika saya pindah tangan ke saya bisa lihat catatan Faruk dari IT Helpdesk. Nggak perlu ini punyanya Ricky, kenapa nih laptopnya misalnya, nggak perlu. Jadi saya cukup lihat dari laporannya Faruk. Terus yang kedua, manfaatnya untuk user, pengguna, ketika user bisa memonitoring baik melalui dashboard atau notifikasi email. Tadi saya katakan, sudah saya jelaskan. Terus user bisa melihat histori kendala yang pernah dilaporkan. Tadi juga sedikit saya jelaskan. Jadi nanti user bisa pernah lapor apa saja. Terus yang masalah misalnya ini dulu saya pernah lapor nih di tanggal sekian, bisa lihat juga. Terus ini terjadi lagi misalnya kan. Terus user bisa mengakses tutorial yang untuk menangani kendala ringan. Nah di situ kita siapin juga sebuah portal untuk tutorial misalnya untuk hal-hal yang bisa diselesaikan oleh user sendiri. Misalnya kan hal-hal yang ringan lah. Nah, itu kita bisa kasih tutorialnya juga. Terus yang keempat, pengajuan form. Nah ini di sini ada ini kan, ini tutorial. Nanti kita akan tambahin juga. Terus ini juga pengajuan form. Kita sudah siapin ini. Misalnya ada pengajuan permintaan ganti password. Yang seringnya kan lupa password. Biasanya kalau minta ganti password, bantu isi formnya dong. Karena kita sekarang sudah dalam proses untuk ke sertifikasi ISO ya. Nah sekarang kita sudah sediain di IT Helpdesk, dan ini untuk sementara sistemnya mungkin saya masih berpikir lagi untuk supaya lebih efisien, lebih mudah untuk membuat form, jadi prosesnya biar lebih cepat. Oke, selanjutnya Bu Faiz kayaknya udah habis. Nah ini adalah saya lanjut Bu, udah Bu, ini seru, next Bu.